Baik rekan-rekan, di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana caranya memflashing IC memory atau IC EEPROM receiver yang mata merah dengan menggunakan combo tool yang biasa kita gunakan di HP Android. Jadi bagi rekan-rekan yang tidak memiliki laptop atau PC, kita bisa menggunakan HP Android. Yang penting HP Android kita sudah support OTG. Jadi bagi rekan-rekan yang belum mengetahui bagaimana caranya HP Android kita support OTG atau tidak, terutama kita download aplikasi OTG, lalu kita klik aplikasi OTG, kemudian kita klik check now. Jadi di sini sudah tertulis bahwa yes, OTG is support on this device. Jadi HP ini sudah support OTG. Jadi tinggal rekan-rekan lihat apakah HP-nya sudah support OTG atau tidak. Kalau masih belum, diupayakan untuk mencari HP yang support agar supaya proses bisa berjalan. Kemudian kita harus memiliki IC programmer tentunya, yaitu CH341 atau yang lainnya yang bisa digunakan untuk flashing. Kemudian kita harus memiliki kabel OTG yang kita jadikan untuk penghubung antara IC programmer dengan HP Android kita. Kemudian terutama kita harus mendownload file yang akan kita gunakan untuk flashing IC memory, dan di sini saya sudah memiliki file untuk saya akan flashing receiver Tanaka Komodo. Kebetulan Tanaka Komodo memiliki chipset Goxin, dan di sini saya sudah memiliki dua file yang akan saya gunakan untuk flashing sebentar. Jadi rekan-rekan perhatikan penyimpanan untuk file ini. Di sini saya menyimpan di file internal di memori telepon, dan di sini saya menggunakan folder room. Sengaja saya gunakan folder room karena nanti folder ini bisa terbaca ketika kita melakukan flashing nanti. Kemudian apabila file yang kita download dalam bentuk bin, kita rubah filenya menjadi ROM agar supaya file tersebut bisa dibaca ketika kita melakukan flashing. Jadi terutama kita rubah apabila akhiran dari software yang kita gunakan masih berbentuk bin, maka kita rubah dulu menjadi ROM. Jadi baik rekan-rekan, di sini kita akan masuk ke proses flashing. Jadi pertama-tama kita pasang CH341 kita atau IC programmer kita ke HP Android. Apabila sudah connect, jadi kita perhatikan di sini IC CH341 belum connect dengan HP Android. Kita coba lagi, kita konekkan terlebih dahulu. Pertama kita buka aplikasi tombol combo tool. Yang pertama-tama kita lakukan adalah kita harus mendetek IC yang kita gunakan, dan di sini kita klik detect chip. Nah, jadi di sini sudah timbul berupa angka pertanda bahwa IC memori kita sudah terdetek. Apabila masih timbul FFF, berarti IC memori belum terdetek. Jadi kita periksa kembali atau kita ulangi lagi, kita detek. Apabila sudah timbul angka seperti ini, berarti IC sudah terdeteksi. Kita klik cancel saja. Kemudian kita masuk ke
delete atau kita akan menghapus file yang ada di dalam memori yang akan kita flashing. Jadi kita tinggal klik delete. Kemudian di sini kita harus memilih jenis atau IC EEPROM yang kita gunakan. Dan di sini saya menggunakan IC 25M32 dengan IC memori 4 MB. Jadi yang perlu kita perhatikan bahwa untuk IC memori dengan kapasitas 4 MB, di sini kita pilih 25M32. Apabila ada yang menggunakan IC memori dengan kapasitas 8 MB, maka kita harus memilih 25M64. Karena di sini saya menggunakan IC 4 MB, maka saya akan klik 25M32. Nah, di sini kita perhatikan pada IC programmer, bagi yang menggunakan IC programmer CH341 yang berwarna hitam, maka proses berjalan ditandai dengan lampu berwarna merah menyala. Nah, di sini sudah timbul erase complete, berarti proses penghapusan sudah selesai. Kita klik OK saja. Kemudian kita akan mengisi software ke dalam IC memori dengan cara kita klik copy, kemudian kita klik file. Nah, di sini kita akan memilih file mana yang akan kita gunakan. Dan di sini ada dua file. Untuk saya akan memflashing receiver Tanaka Komodo saya, dan di sini saya menggunakan software Black Milan yang urutan kedua. Jadi kita tinggal klik saja. Nah, di sini apabila sudah timbul seperti ini, kita tinggal klik next saja. Kemudian di sini kita perhatikan lagi. Nah, di sini kita klik 25xxx. Nah, di sini kita akan menentukan memori yang kita gunakan. Berhubung saya menggunakan memori 4 MB, maka saya akan mengklik 25M32. Ini untuk tipe IC yang saya gunakan. Jadi kita tinggal klik saja. Nah, di sini tinggal kita klik OK, maka proses write akan sementara berjalan dan proses flashing sementara berjalan. Jadi kita tinggal tunggu saja. Sementara proses flashing berjalan, di sini kita perhatikan pada IC programmer lampu berwarna merah sementara menyala, pertanda proses sementara berjalan. Jadi di sini tidak akan timbul apa-apa pada layar handphone kita. Kita tinggal menunggu saja proses sampai selesai. Nanti akan ada pemberitahuan apabila sukses, apabila gagal, pasti timbul kalimat not equal. Itu pertanda berarti proses flashing gagal. Jadi kita tinggal menunggu saja. Apabila selesai, kita tinggal verifikasi. Dan perlu kita perhatikan pada proses flashing dengan menggunakan Android ini biasanya membutuhkan waktu beberapa menit saja. Kita tinggal menunggu saja. Apabila sudah berhasil, nanti akan timbul pemberitahuan di layar Android kita. Kabar datang darimu sebulan telah berlalu, tak kunjung datang juga. Dan di sini proses flashingnya berjalan cukup lama. Kita tinggal menunggu saja apakah berhasil atau tidak. Kita tinggal menunggu pemberitahuan. Nah, di sini sudah berhasil untuk proses write. Kita akan verifikasi. Kita tekan verifikasinya. Oke, yang kita perlu perhatikan di sini, ketika kita menekan
tombol verify, maka tidak akan ada pemberitahuan lagi. Nanti setelah selesai baru timbul pemberitahuan apakah proses flashing berhasil atau tidak. Kita tunggu saja. Ataukah memang mungkin kau telah temukan dia yang lain? Berikan kejelasan kembali dan ucapkan. Oke, proses verifikasi di sini sudah dinyatakan selesai dan timbul verify. Oke, kita tinggal tekan oke saja. Dan proses flashing telah selesai. Jadi demikian untuk rekan-rekan. Semoga dapat membantu untuk proses flashing dengan menggunakan HP Android. Baik rekan-rekan, di sini saya akan menghidupkan receiver Tanaka T21 yang memorinya sudah kita flashing tadi dengan menggunakan HP Android. Apakah proses flashing berhasil? Mari kita lihat. Oke, saya akan tekan saklar belakangnya. Ya, di sini sudah timbul tulisan on, pertanda proses booting receiver mulai berjalan. Ya, dan sekarang kita bisa lihat bahwa receiver sudah hidup normal. Pada panel depan sudah timbul angka dan bar signal, pertanda receiver ini sudah normal kembali, sudah tidak mata merah lagi. Oke, sekian, semoga bisa membantu.